Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Lestari, NPM 1810102053. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Karyawan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Studi pada kantor BPKAD Kota Magelang. Pada slide pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan dengan latar belakang. Dalam butir 22, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, lampiran 1, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, disebutkan bahwa pemerintah daerah merupakan entitas pelapor keuangan yang ditugaskan untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan karakteristik peraturan yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas ditentukan oleh sistem pengendalian internal dan kinerja karyawan yang dimiliki oleh setiap entitas dalam pemerintahan daerah. Laporan keuangan sendiri bertujuan sebagai alat untuk menyediakan informasi yang berguna dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja suatu entitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu kasus yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan beberapa laporan keuangan pemerintah daerah yang masih belum menyajikan data-data yang sesuai dengan ketentuan dan masih ada penyimpangan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti bermaksud melakukan penelitian pada kantor BPKAD atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kota Magelang. Yang kedua ada identifikasi masalah. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan beberapa laporan keuangan pemerintah daerah yang masih belum menyajikan data-data yang sesuai dengan ketentuan dan masih ada penyimpangan. Hal ini dikarenakan penerapan sistem pengendalian internal yang masih lemah, hambatan kinerja karyawan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, dan hambatan dalam penerapan sistem pengendalian internal terhadap ketidakcapaian penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, ada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kota Magelang? Yang kedua, apakah kinerja karyawan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kota Magelang? Yang keempat, ada tujuan penelitian, yaitu menguji dan memberikan bukti apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD Kota Magelang. Yang kedua, menguji dan memberikan bukti apakah kinerja karyawan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kota Magelang. Yang kelima ada manfaat hasil penelitian. Manfaat sendiri ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis ada tiga. Yang pertama, mengevaluasi sistem pengendalian internal dan kinerja karyawan di BPKAD Kota Magelang. Yang kedua, dapat mengetahui sistem pengendalian internal yang diterapkan di BPKAD Kota Magelang. Dan yang ketiga, menambah wawasan mengenai cara mengatasi hambatan yang dihadapi sistem pengendalian internal dan kinerja karyawan terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk manfaat praktis sendiri ada tiga. Yang pertama, bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD, yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam mengembangkan sistem pengendalian internal dan kinerja karyawan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, bagi Universitas Tidar, khususnya Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih dan bahan bacaan bagi pihak yang ingin mendalami terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis di bidang pemerintahan daerah, selain teori dan semua pembelajaran yang sudah dipelajari di bangku kuliah. Selanjutnya, saya akan membahas bab 2 yaitu kajian pustaka. Di sini berisi tentang teori-teori dari
tiga komponen. Yang pertama yaitu sistem pengendalian internal, yang kedua kinerja, dan yang ketiga laporan keuangan. Yang pertama, sistem pengendalian internal menurut Mulyadi 2010. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan. Yang kedua ada kinerja menurut Mangkunegara tahun 2005 bagian 67. Adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang ketiga adalah laporan keuangan menurut S. Munawir tahun 2008. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan dan aktivitas suatu entitas dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas entitas tersebut. Selanjutnya akan masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Pada bab 3 ini yang pertama yang akan dibahas yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Desain pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena menggunakan sumber data primer, yaitu wawancara dan kuesioner yang diajukan oleh peneliti pada responden yang akan diambil. Karena hal yang ingin peneliti teliti yaitu berkenaan dengan sistem pengendalian internal dan kinerja karyawan sebuah organisasi atau entitas. Kemudian, data yang diperoleh tersebut nanti akan diolah dan dianalisis. Yang kedua ada data dan sumber data penelitian. Di sini ada dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer sendiri, data primer dalam penelitian ini yaitu data tentang sistem pengendalian internal, kinerja karyawan, dan kualitas laporan keuangan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara pada kantor BPKAD Kota Magelang. Untuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data tentang profil kantor BPKAD Kota Magelang dan data lain dari sumber berupa dokumen. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu dokumentasi. Pada penelitian ini, cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi melalui dokumentasi prosedur, dokumen, dan catatan akuntansi yang digunakan pada proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua ada kuesioner. Memberikan kuesioner secara langsung kepada responden yang berisi pertanyaan seputar sistem pengendalian internal dan kinerja karyawan di kantor BPKAD Kota Magelang secara langsung. Yang ketiga ada wawancara. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh sejarah, gambaran umum perusahaan atau entitas, prosedur, dokumen, dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang keempat ada teknik analisa data. Yang pertama yaitu ada analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang dua deskripsi. Yang pertama yaitu deskripsi responden. Analisis deskripsi responden ini dilakukan untuk memisahkan atau mengelompokkan responden agar memperoleh gambaran mengenai jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pembagian pekerjaan di kantor BPKAD Kota Magelang. Yang kedua ada deskripsi variabel. Analisis deskripsi variabel merupakan gambaran terperinci untuk setiap variabel dalam penelitian. Pengkategorian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tanggapan responden terhadap masing-masing variabel penelitian. Yang pertama untuk variabel sistem pengendalian internal dan kinerja karyawan. Semakin tinggi skor, maka diartikan semakin positif atau baik terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya, jika skor semakin rendah, maka diartikan semakin negatif atau buruk terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, ada analisis regresi linear berganda. Uji kualitas data dalam penelitian menggunakan program SPSS untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan dependen. Kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.